Kali ini aku pengen bikin ubi kopong lagi. Gila sih, aku kayak udah lama banget gak bikin ubi kopong. Pertama ubinya dikupas, dicuci, abis itu direbus. Sekarang tinggal dihalusin. Di sini aku ngalusinnya pakai chopper dari Ravel. Demi apapun hasilnya tuh jadinya halus banget. Dihalusin pakai tangan juga bisa. Terus masukin 7 sendok makan tepung kanji, 3 sendok makan maizena, garam sama baking powder. Abis itu campur aja semuanya. Tambahin juga 3 sendok makan gula pasir biar makin manis kayak aku, nggak ada yang canda. Kalau udah kecampur langsung dibentukin bulat-bulat kayak gini. Terus tinggal digoreng deh bun. Di sini aku gorengnya pakai fry pan dari Ravel juga. Kalau udah setengah matang gitu ditekan-tekan biar hasilnya kopong. Tapi nggak tahu kenapa kali ini tuh nekennya susah banget, nggak kayak biasanya kalau aku bikin ubi kopong. Dari sini aku udah kayak nggak yakin gitu sama hasilnya. Dan ternyata bener dong, semua hasilnya tuh nggak kopong. Ya kopong tuh cuma satu aja. Aduh sumpah sih kesel banget demi apapun. Ini efek lama nggak bikin ubi kopong. Ini churrosnya lebih enak dan lebih krenyes dari churros biasanya. Jadi ini churrosnya tuh terbuat dari ubi ungu guys. Nah ini telo ungunya kita godok aja sampai lunak ya guys. Lalu dihalusin pakai chopper Mito Chiba kesayangan aku. Setelah itu di mix sama susu sama telur guys. Tinggal digoreng aja, masukin piping bag, terus pakai fluid kayak gini. Ini warnanya cantik banget. Tinggal ditambahin topping gula bubuk aja guys. Enak banget loh, krenyes-krenyes. Punya ubi udah mau busuk begini? Jangan dibuang, bikin ini aja pasti ketagihan. Tonton sampai habis. Bikin cemilan yang bermanfaat di rumah yuk, daripada boring-boring aja. Siapin aja ubinya, kupas-kupas kulitnya, dan parut-parut aja. Parutnya parut kasar. Gorengnya di minyak panas, apinya sedang aja, sambil dibolak-balik biar nggak hangus dan nggak terlalu nempel. Nah, kalau udah kuning begini, langsung aja diangkat. Siapin aja gula merah, tambah gula putih dan air, lalu aduk-aduk aja nih sampai agak kental begini, baru dicemplungin deh ubi goreng tadi. Aduk aja terus biar sampai agak mengering. Nah, kalau udah jadi, langsung dicetak aja nih, tekan-tekan biar rata dan ditaruh di piring. Tuh, udah jadi kan kremesan ubinya. Kalau di warung itu dijualnya 1000-an, dan kalau di sini panggilnya kremesan ubi. Nah, kalau di tempat kalian panggilnya apa nih? Komen di bawah ya. Buat gnocchi, oke kali ini kita buat gnocchi yang crispy di luar, kenyal di dalam tanpa menggunakan oven atau air fryer, hanya dengan 2 bahan aja. Yaitu aku menggunakan ubi ungu dan tepung tapioka. Yap, 2 bahan ini aja. Pertama kukus ubi hingga empuk, kemudian haluskan, masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menjadi adonan halus seperti ini. Bentuk adonan memanjang seperti ini dan dipotong kecil-kecil. Kalau kalian niat bisa kalian bentuk menggunakan garpu, cuman karena aku males ya udah sampai segini aja. Kemudian rebus adonan, apabila sudah mengapung maka adonan sudah jadi, saring dan masukkan ke air dingin supaya tidak lengket. Terakhir aku panggang gnocchi di teflon anti lengket tanpa menggunakan minyak. Selesai, gnocchi sudah siap disajikan dengan saus pasta kesukaan kalian. Hasilnya crispy di luar, kenyal di dalam tanpa menggunakan minyak dan sehat. Selamat mencoba. Ternyata bikin bola-bola ubi gampang loh, hasilnya bisa kopong lagi kayak gini. Pertama tentu aja siapin ubinya, aku pakai ubi ungu. Habis itu hancurin sampai halus kayak gini. Terus masukin deh tepung tapioka, maizena, gula, sama baking powder, tapi aku lupa videoin baking powdernya. Terus tinggal diaduk aja sampai dia tuh kecampur rata. Terus tambahin air, terus aduk lagi sampai adonannya itu bisa diulenin kayak gini. Terus kalau udah diulenin sampai kalis, kalian tinggal ambil adonannya sedikit aja, terus buletin deh kayak gini. Habis itu tinggal digoreng deh pakai api yang sedang aja. Oh ya, waktu gorengnya itu jangan lupa dibolak-balik, terus dipencet-pencetin biar hasil bola-bola ubinya tuh kopong. Kalau udah kopong dan berubah warna kecoklatan kayak gini, tinggal diangkat deh. Jadi bola-bola ubi. Ini tuh ya, luarnya tuh garing tapi dalamnya kenyal gitu, mirip banget deh kayak yang di abang-abang. Kopong lagi hasilnya, buruan ya coba. Bikin kolak ubi biji salak. Nah ini ubinya aku kukus dulu, udah itu dihancurin dan ditambahin tepung tapioka 6 sendok makan sama garam dikit aja karena tekstur ubinya kurang bagus. Jadi ini aku adonannya tambahin air sedikit sampai kalis, lalu kita pun bentuk bulat-bulat kayak gini. Nah udah dibentuk semua, kita panasin air 700 ml, tapi ini 200 ml dulu untuk melelehkan gulanya. Nah udah leleh semua, tambahin lagi air 500 ml. Nah tambahin 5 lembar daun pandan, 2 sendok gula pasir. Nah langsung kita masak. Jangan lupa bikin kuah santannya. Ini aku air 200 ml dan 1 bungkus kara yang kental ini dididihkan. Udah mendidih kita angkat. Nah ini pakai yang dituangin itu tepung tapioka yang dilarutkan air, fungsinya untuk mengentalkan kuahnya. Tunggu sampai mendidih deh. Punya ubi bingung enaknya dibuat apa ya, keburu busuk nih. Oke lah, kita buat roti ubi aja. Kalau kalian gak punya ubi Jepang, bisa banget diganti pakai ubi lainnya ya. Cuci ubinya biar gak kotor-kotor amat, terus dikupas, cuci bersih lagi, baru dipotong-potong dan dikukus. Kalau ditusuk pakai garpu dampuk artinya udah mateng. Abis itu ubinya dihalusin, tambahin gula halus sama susu kental manis, campur rata, dan udah deh jadi isiannya. Nah sekarang bikin adonan rotinya. Campurin terigu sama susu bubuk,
Terus di mangkok lain campurin susu, gula, air, dan ragi. Sekarang bisa dicampur ke tepung keringnya dan di mixer langsung, tapi aku mau aduk bentar biar mixernya nggak kelamaan. Lanjut aku mau mixer sampai kalis, kalian bisa juga ulen pakai tangan. Tambahin mentega sama garam, terus mixer lagi sampai kalis. Lumurin tangannya pakai minyak, terus adonannya dibuletin dan ditutup adonannya 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kalian bisa bagi adonannya jadi 12 bagian. Mau itu roti sama isian, semuanya dibagi jadi 12 bagian ya. Kalau semuanya sudah disiapin, udah dibagi jadi 12 bagian, sekarang kita kasih tepung di alasnya, giling adonan rotinya, nggak perlu ditekan banget, cukup sampai gepeng aja, masukin isiannya, terus ditutup rapet. Taruh di loyang yang udah dikasih mentega, terus tutup selama 30 menit. Sekarang bikin olesan di atas rotinya, campurin kuning telur sama susu, terus diolesin ke adonannya sebelum dipanggang. Biar cantik aku mau kasih sedikit wijen hitam, ini optional ya, baru deh kita panggang. Dan jadi deh, ini tuh rotinya lembut walaupun adonan rotinya tuh nggak pakai telur sama sekali. Terus isian ubinya juga enak banget. Yuklah kalau kalian punya ubi bingung mau dibuat apa, mending dibuat roti aja.